Selamat malam Papa, terima kasih berkat hari ini untuk segala pengaturan-Mu, untuk segala uh, kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami yang begitu besar. Engkau yang pelihara hidup kami Tuhan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berajar di tempat ini, di persekutuan malam ini, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu yang bekerja, melindungi persekutuan malam ini dengan kuasa perlindungan darah-Mu Yesus. Engkau berkati internetnya sehingga internetnya bisa lancar Tuhan, dan Engkau yang jamah Tuhan, setiap kami masing-masing yang hadir di tempat ini, untuk kami bisa mendapatkan kelepasan, kelegaan, sukacita daripadamu, dan Engkau terus panggil Tuhan teman-teman kami yang belum hadir, dan juga teman-teman kami yang mungkin lama belum hadir juga Tuhan. Kau terus ketuk hati mereka Tuhan, supaya mereka mau kembali kepadamu Tuhan, untuk bersekutu bersama Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, kocokan PAW malam ini Tuhan, kuasa-Mu yang turun menangi koco Tuhan, untuk membawakan pujian penyembahan ini, malam ini, supaya Kau urapi koco lebih lagi Tuhan, Kau yang telah memberikan karunia bermain musik kepada koco, untuk dia persembahkan talentanya lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Kau urapi COT Tuhan yang akan membawakan firman malam ini. Kau tambahkan hikmat, karunia mengajar di dalam diri COT, sehingga dia bisa semakin mengajar Tuhan dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan-Mu Tuhan. Kau berikan dia hikmat, kebijaksanaan-Mu Tuhan lebih lagi, supaya COT bisa mengajar dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Dan kami mau senengkan telinga kami Tuhan, kami mau buka pecahan hati kami bagimu Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan dengan hati yang lemah lembut, supaya Kau ubahkan kami lebih lagi Tuhan menjadi seperti-Mu. Kami mau serahkan persekutuan malam ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Senang ya bisa hadir lagi di CG malam hari ini. Kita bisa berumur bersama, kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau datang hampiri tata kasih karunia Tuhan dalam hari ini. Saya percaya Tuhan sedang melakukan perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Hingga hari ini Dia pun masih bekerja, bahkan di saat kita tidak melihat. Mari bangkitkan kembali iman kita. Mari bangkitkan kembali harapan kita. Harapanmu di dalam Tuhan. Sebab Dia pengharapan yang tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami rindu Tuhan, untuk kami datang ke hadirat-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada tempat teraman ya Tuhan. Untuk setiap kami boleh duduk diam, dan kami boleh menangis. Bahkan kami boleh meletakkan setiap beban kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan bahkan kami tahu kalau kami beroleh damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Ini pujian yang kami bisa berikan bagi Engkau. Hanya nama-Mu dimuliakan saja. Terima kasih Tuhan. Dan kami ingin mengenal lebih Engkau lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu, Tuhan, mengenal pribadimu. Ku ingin lebih lagi mengenal pribadimu, Tuhan, lebih dalam, Tuhan. Ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam lagi. Oh Tuhan, bawalah kami, Tuhan, untuk lebih dekat dengan
kemuliaan Engkau kami rindukan. Kami bawa Tuhan persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa semuanya yang kami punya. Bawalah persembahan-Mu Tuhan. Kira lama ya sienarama. Oh lama ya si. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, silalama, ku mau memuji-Mu. Ku selalu
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kiralah masinaramu, ya nada ya semanamu. Oh, kami memuji Engkau Yesus. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Kami membawa penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa setiap hati di dalam Engkau Tuhan. Oh rabasikana lama ya maho, ya lama sih. Oh, ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenalmu. Dannya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenalmu, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, puji Tuhan, mengikuti Engkau Yesus. Itulah kerinduan kami Tuhan, mengiringmu Yesus selama-lamanya. Kami bawa hidup kami, persembahan kepadamu Tuhan. Hanya Kau layak kami sembah dan kami tinggikan. Kila lala maya lama siada rama. Haleluya. Kila lama ya lama siada rama namo. Ya lala maya sini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidupkan kami. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan. Kuatkan hati yang lemah. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu. Bukan hanya di CG, bukan hanya di ibadah, tapi kami ingin lebih lagi Tuhan mengenal pribadi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, yang Kau mau dari hidup kami cuma satu, yaitu hati kami. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap jamahan-Mu, setiap hadirat-Mu, setiap kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, kalau malam hari ini kami ingin mendengar firman-Mu berbicara pada kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan setiap firman yang kami dengar itu akan mengubah hidup kami, akan membawa kami, dan bahkan kami akan lebih lagi mengenal Engkau. Ajarkan kami seperti seorang murid Tuhan, yang taat dan setia kepada Engkau, untuk kami terus bukan hanya pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku, dan kami juga menghidupi setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada hamba-Mu ya Tuhan, Asuti yang akan sampaikan firman-Mu. Pakailah di bibirnya, ya setiap apa yang disampaikan semua itu berasal daripada Engkau. Terima kasih. Kami duduk seorang murid yang sejati Tuhan. Kami membuka telinga hati kami, buka hati kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Yang siap untuk mendengar firman, mari sama-sama katakan amin. Oke, thank you pujiannya Bapak Yohanes. Oke. Soalnya namaku tadi disebutin lengkap, Marcella. Oke, shalom teman-teman. Nggak kerasa ya, kita udah masuk bulan Juni. Ini adalah CG awal Juni, dan kita sudah masuki tema baru. Waktu cepat sekali ya, kita ngerasa awal tahun baru 2026, sekarang kita sudah masuk pertengahan tahun. Jadi nggak kebayang sebentar lagi kita akan masuk super conference kalau di Indo gitu ya. Bener-bener cepet banget waktu berlalu demi waktu gitu. Oke, karena ini masuk tema baru, tiba-tiba waktu saya mempersiapkan mau sharing apa ya di CG, tiba-tiba ada satu kata ini yang diingatin buat saya. Ayo sama-sama belajar, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Yang saya tahu, saya pun juga diingatkan kembali mengenai hal ini. Tapi saya juga rindu untuk share hal ini gitu ya. Karena kembali lagi, kita masuk dalam bulan ini, kita masuk dalam the month of regeneration and discipleship.
berat sih menurut aku. Tema bulan ini lumayan gitu ya. Karena kenapa? Discipleship itu sesuatu yang memang DNA-nya kita, DNA-nya gereja kita, dan itu budaya pemuritan itu akan terus ada gitu, nggak akan pernah berhenti karena itu adalah DNA-nya GMS gitu ya. Nah, regeneration ya pasti kita semua tahu, pembaharuan yang ujung-ujungnya pasti akan ada, diperlukan, akan bukan diperlukan tapi ujung-ujungnya kita mau berharap pasti adanya perubahan hidup gitu ya. Nah, apa namanya, saya mau coba tanya teman-teman deh, kenapa kita harus ada kata-kata pemuritan ini? Atau tadi kan saya bilang DNA-nya GMS nih. Atau coba deh satu dua orang aja, saya mau dengar aja. Em, Kenapa sih GMS itu bisa bertumbuh dengan cepat? Ada yang mau feedback? Satu dua orang aja, nggak usah banyak-banyak. Wah, silent nih. Nggak ada yang mau ngomong? Salah juga nggak apa-apa loh, kan nggak ada yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada salah. Kenapa GMS bisa bertumbuh dengan cepat? Wah, Morsan udah unmute. Mau Oke, ngomong? jawab. Shalom. Kalau bisa jawab, Boleh dong. ya karena masih ada Tuhan di sana. Oke, thank you Morsan. Kalau nggak ada, mana bisa sendiri. Betul, betul sekali. Thank you. Ada lagi yang lain? Selain tadi apa yang dikatakan oleh Morsan? Karena di GMS itu mereka pelatihannya itu bukan cuma orang tua atau tapi mereka mempersiapkan anak-anak muda gitu juga buat prepare bisa menjadi pemimpin gitu. Hmm, betul. Oke, thank you Marcella. Jadi benar ya, maksudnya apa yang dikatakan Morsan, Marcella, ujung-ujungnya memang kita tahu bahwa GMS itu kenapa bertumbuh dengan cepat gitu. Bukan karena hanya semata-mata karena apa namanya pastor senior kita gitu, Pastor Philip. Terus semuanya bergerak oh karena Pastor Philip. Enggak gitu ya. Karena memang balik lagi saya percaya sekali walaupun di Ohio nggak ada gerejanya gitu ya, ataupun di titik-titik tempat-tempat teman-teman tertentu juga nggak punya gerejanya. Tapi kita tetap mau setia di GMS gitu. Karena balik lagi GMS itu bertumbuh dengan sangat cepat karena memang DNA-nya kita tuh pemuritan gitu ya. Dan setiap kali kita itu, makanya kan Pastor Philip bilang 1 juta murid. Itu spesifik tuh ya, ada numbers. Bukan angka yang kita targetkan, bukan angka yang kita kejar. Karena kita di tiap-tiap titik kita mau ada perintisan. Saya bersuka cita sekali waktu ibadah minggu itu, Pastor Judy bilang bahwa dia kan merintis Kalimantan. Dia sudah masuk 23 kota. Dan dia punya mimpi selama dia masih hidup. Dia punya target 60 titik. Itu buat saya amazing gitu, karena Kalimantan itu satu kota dengan kota lain tuh jauh-jauh gitu ya. Tapi saya mengucap syukur gitu, fire-nya itu ada gitu. Oh ternyata untuk sebuah Kalimantan yang teman-teman tahu ya, semua orang Indo di sini ya. Kalimantan itu gede, tapi kan gedenya itu karena jauh-jauh gitu. Kita sudah ada di 23 titik, mau itu satelit, mau itu gereja perintisan, mau itu cabang, sudah ada di 23 titik gitu. Dan saya mengucap syukur pelan tapi pasti gitu. Kenapa kita mau merintis, kita mau merintis, kita mau merintis gitu ya. Karena memang dengan perintisan itu akan terjadilah yang namanya pemuritan. Nanti Marcella bilang dan Morsan bilang ada Tuhan pasti, dan memang kita di GMS ini kita dipersiapkan dari awal gitu ya. Dari awal, dari baby, dari sebelum menikah aja kita udah dipersiapkan gitu. Dari masa single kita. Jadi tuh cycle-nya tuh jelas gitu. Sebelum kita menikah ada bimbingan pranikah, setelah kita menikah kita akan ada parenting, setelah kita parenting kita masuk CG Family, ada lagi nanti kita masuk punya anak kita masuk Eagle Kid, setelah masuk Eagle Kid masuk ke AOG, masuk AOG dan sampai Pro M, sampai balik ke cycle-nya CG Family gitu ya. Dan makanya kenapa menurut saya ini mau saya sama-sama kita ingatkan kembali gitu ya, betapa pentingnya DNA ini di gereja kita. Hanya 2 ayat saja saya bacain aja, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jelas itu ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang nggak tahu ayat ini? Betul nggak? Ada yang nggak tahu ayat ini? Boleh unmute. Saya nggak pernah dengar Ciute, baru pertama. Ini ayat sudah sangat terkenal dan sering kali kita dengar. Benar ya? Sudah sering kita dengar, dan ini adalah suatu pesan Yesus terakhir gitu. Dikatakan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi perkataan jadikanlah semua bangsa muridku itu tuh jelas, itu adalah tugas yang diberikan buat siapa? Apakah buat Pastor Philip saja? Atau apakah buat Kaveran Koben saja? Enggak, buat semua teman-teman. Semua termasuk kita gitu, termasuk teman-teman, termasuk saya, semua. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saya jadi teringat, kalau misalnya saya punya anak cuma satu gitu ya. Waktu saya hamil, udah kepikiran, oh kita mau kasih nama apa? Teman-teman pasti ngalamin yang sama dengan saya. Oh iya, kita mau kasih nama. Nggak usah, belum lahir aja udah kita pikirin nama. Terus udah kita siapin bajunya, bener nggak? Kan nggak mungkin setelah anak si Kenneth lahir, terus saya bilang sama Kenneth, kamu udah lahir nih, walaupun saat itu masih baby. Ya udah Kenneth, nanti kamu mami rawat sampai balita ya. Abis itu kamu mau pilih orang tua siapa terserah kamu. Enggak kan teman-teman. Saya merupakan tugas saya dan Joe untuk memuridkan Kenneth gitu. Sampai kapan? Nggak ada endingnya. Sampai kapan? Sampai Kenneth menikah, sampai dia punya anak, dia akan tetap dimuridkan oleh kami sebagai orang tuanya gitu. Nggak ada bilang bahwa oh udah selesai nih, oh Kenneth sekarang udah teenager, udah selesai lah Mila, udah nggak usah. No, it's still the same. Sampai saya tahu persis gitu, cycle itu akan terus berlanjut sampai nanti Kenneth punya anak, sampai nanti mungkin saya punya cucu dan lain sebagainya. Dan itu buat saya tuh amazing gitu ya dengan cycle ini gitu. Karena memang kebayangkan teman-teman, kalau kita semua kita menghargai Tuhan, kita semua mencintai Tuhan yang sama gitu ya. Kita semua mencintai Tuhan yang satu, gak ada Tuhan yang lain. Dan kalau kita tahu itu pesannya Tuhan terakhir, jadikanlah semua bangsa muridku, pasti kita akan menghargai Tuhannya kita. Oh iya ya, jadi kita gak akan terbeban gitu. Aduh capek nih Cute, capek nih. Kebetulan kalau di US ini menurut saya lebih mudah. Waktu saya di Jakarta, itu saya punya tugas memuridkan itu harus secara on-site. Jadi selain CG itu mungkin Konodi juga pasti punya pengalaman yang sama. Jadi itu kita harus memuridkan secara onsite. Nah kebetulan kalau kami akan jadwal gitu. Kalau di Amerika ini memang sedikit berbeda, tapi kalau dulu di Jakarta saya pasti akan jadwalkan untuk kami pemuritan dengan masing-masing member. Kalau di US ini kami akan bagi dengan sponsor. Kalau di Jakarta juga kami bagi dengan sponsor, tapi bedanya banyak on-site-nya. Jadi ada ketemu muka sama muka, mata sama mata, dan lain sebagainya. Jadi touching-nya lebih banyak gitu. Kalau ini kan kita semuanya pakai online. Nah, jadi balik lagi, nggak merasakan beban gitu. Walaupun saat itu letih gitu. Aduh habis pulang kerja harus ketemu orang. Aduh habis pulang ini. Aduh besok mau meeting malam-malam. Aduh tapi harus ketemu ini. Aduh iya jadwal muridnya. Kadang-kadang saya pemuritan dulu sama Joe bisa sampai jam 1 pagi. Karena mulainya udah malam gitu ya. Apalagi kalau waktu Joe di Amerika. Itu lebih suffer lagi. Kenapa? Karena waktunya malam kan. Maksudnya kalau Joe pagi kan saya malam. Nah itu lumayan gitu. Takes time. Jadi kadang-kadang kalau dipikir jadi beban nggak ada habisnya, tapi saat itu saya merasakan joyful gitu ya, karena saya percaya bahwa apa yang dikatakan di Matius 28 ayat 19-20 itu saya pegang gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan balik lagi ke cerita anak saya sendiri Kenneth gitu ya, saat saya sama Joe tabur benih, nggak berarti serta-merta Kenneth itu langsung jadi, enggak. Dari sejak dia balita oke gitu, dia memang behaviornya oke, nggak termasuk anak yang bandel, tapi memang cenderung introvert. Tapi setelah dia tambah besar, tapi saat itu kami melihat saat dia balita, saat dia SD, pengetahuan akan firman, saat itu saya sama Joe melihatnya nggak dalam. Sampai kita mikir, gimana ya ini ya, kita padoain aja ya dapat CGL yang benar-benar touching firmannya tuh dalam gitu, supaya Kenneth itu bisa banyak baca firman, karena waktu itu males-malesan. Tapi begitu tetap kami tabur, tetap kami omongin firman, kami tetap pemuritan, Joe juga banyak pemuritan sama si Kenneth gitu ya. Sekarang Kenneth puji Tuhan gitu, saya nggak bilang instan ya teman-teman.
Tapi saya lihat sekarang Kenneth udah SMA kelas 1, kelas 10, itu saya lihat dia sudah mulai baca firman setiap hari, tidak disuruh. Dulu, aduh ampun, waktu SD saya harus tongkrongin teman-teman. Ayo Kenneth buka Alkitab, mami baca sama mami bareng. Harus seperti itu. Kenapa? Kalau nggak dibiasakan, kebiasaan yang baik itu harus dibangun. Nggak bisa kita cuma ngomong pakai mulut. Ayo Ken baca Alkitab, ayo Ken baca Alkitab, nggak bisa. Saya harus temenin Kenneth di kamar duduk, baca, buka. Mi aku pusing Mi, iya baca dulu, nanti mami terangin. Setelah dia baca, dia nggak ngerti, ya udah. Kalau kamu nggak ngerti, setelah saya terangin pun dia juga nggak ngerti. It's okay, nggak apa-apa Kenneth. Eh, dengerin dulu, kamu tangkap dulu. Walaupun kamu nggak ngerti, it's okay. Walaupun saya udah ngomong panjang lebar, jadi gini loh Ken, jadi gini, tetap aja nggak ngerti-ngerti. Tapi nggak apa-apa. Dan lihat petiknya sekarang gitu loh teman-teman. Petiknya sekarang saya lihat dia sudah mulai baca firman. Dia baca teratur, berurut maksudnya ya. Dia baca berurut, dan dia kalau dia nggak ngerti dia akan tanya ke Joe dulu sih. Kebanyakan si Joe yang ditanya. Pi, kenapa begini Pi? Pi, kenapa begini Pi? Pi, kenapa dikatakan haram Pi? Kenapa Petrus ngomong gini Pi? Jadi dia tiba-tiba tanya banyak gitu. Saya dengarnya emes gitu ya. Dulu waktu SD berbusa-busa saya suruh dia baca firman. Tapi balik lagi, kalau kalian tidak jadikan itu beban, percaya deh, buahnya akan kalian petik, pasti, saya jamin itu. Tapi kalau kalian merasa beban, baru jalan 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, nggak berubah, capek males ya lama-lama nggak selesai kan, nggak akan ada perubahan, malah kalian give up gitu. Nah, jadi saya kembali lagi diingatkan, ayo teman-teman, kita punya Tuhan yang sama, Tuhan kita tidak berbeda. Kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, ini merupakan tanggung jawab kita semua. Nggak cuma sekedar Pastor Philip, nggak cuma sekedar Pastor Togar, nggak cuma sekedar Kavera, Koben, enggak gitu ya, semua. Nah, ada beberapa poin yang saya mau pemuritan ini. Tadi kan dikatakan di ayat di Matius itu kan itu adalah pesan Tuhan terakhir gitu ya. Nah, membangun budaya pemuritan yang pertama itu memang pesan terakhir Yesus sebelum ia naik ke surga. Nah, balik lagi ya, kalau kita sayang sama seseorang, saya jadi teringat gitu ya. Kalau kita sayang sama seseorang, pasti kita akan ingat semua kata-kata orang yang kita sayang. Kalau saya, karena saya lebih dekat ke mama saya ingat gitu. Kadang-kadang kalau saya merenung kata-kata mama saya, oh iya ya nggak boleh boros gitu. Kata-kata mama saya tuh seringkali saya ingat. Kadang-kadang kalau saya mau beli sesuatu, kata-kata mama saya tuh terngiang-ngiang di telinga saya. Dia kan pakai bahasa kayak ya, mensen sebelum main gitu. Maksudnya beli dulu, mikir dulu sebelum beli gitu. Itu kata-kata yang selalu saya ingat sampai sekarang. Jadi kalau Kenneth mau melakukan sesuatu, itu juga saya ucapkan yang sama gitu. Ayo dipikirin dulu kebutuhan atau keinginan. Pikirin dulu sebelum beli gitu. Karena itu kata-kata orang yang kita sayang, pasti kita akan ingat. Nah, kalau kita semua cinta, bukan cuma sekedar sayang ya, cinta sama Tuhan, pasti kita akan ingat gitu. Oh iya, tugas kita memuridkan. Tapi saya nggak ada anak ciute, nggak apa-apa. Kita bisa memuridkan yang lain. Teman kah, adik kah, sepupu kah, banyak gitu ya. Bahkan kita bisa muridnya orang lebih tua, bisa banget. Dulu saya juga punya anak murid yang jauh lebih tua dari saya, umur 60 tahun. Bisa banget. Yang penting tuh hati gitu ya. Nah, balik lagi tadi, kalau kita punya orang yang kita sayang, pasti kita akan dengar. Dan pada dasarnya, kita pasti mau orang lain itu bisa berubah, bener nggak? Tapi sesuai dengan maunya Tuhan ya. Caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Contoh tadi yang saya bilang Kenneth, nggak bisa saya paksa kan. Saya cuma bisa bilang, Ken, ayo, udah doa belum hari ini? Belum Mi, kan nggak mungkin saya marahin. Udah baca firman belum hari ini Ken? Belum Mi, kenapa? Aku nonton film. Kan saya nggak mungkin marahin juga, udah gede. Lama-lama dia mulai terbentuk habit yang baru. Saya cuma bilang, ayo Ken, firman itu harus kamu baca. Ayo Ken, harus kamu baca. Lama-lama terbentuk. Nah, balik lagi, ayo, budaya pemuritan ini kembali lagi diingatkan, ini adalah pesan terakhir sebelum ia naik ke surga. Nah, poin yang kedua dikatakan, supaya kebangunan rohani tidak berhenti hanya sampai di kita saja. Jadi kebayang dong kalau Pastor Philip on fire, terus hanya berhenti sampai di Pastor Philip, apakah kegerakan di GMS itu akan ada? Enggak ya, karena semua balik lagi kita punya DNA yang sama. Kita punya
tolak ukur ataupun kita punya baseline yang sama. Oh ya, kita harus muridin, kita harus muridin, kita harus muridin. Nah itu nggak akan berhenti sampai Pastor Philip, nggak akan berhenti sampai Pastor Togar, nggak akan berhenti sampai contoh misalnya Konordi dipegang berapa CG begitu banyak sampai 7 bahkan lebih. Nggak akan berhenti sampai situ karena semua punya mindset yang sama gitu ya. Nggak akan berhenti. Tadi yang saya bilang Kenneth, saya percaya, I believe dia akan memuridkan anaknya nanti pada saat dia menikah dengan apa yang dia tahu, yang dia baik, yang dia terima saat ini gitu ya. Itu nggak akan berhenti, itu akan circling terus. Nah ini adalah joyfulnya gitu ya, nggak akan berhenti sampai di kita saja. Nah yang ketiga, menggali potensi. Nah menggali potensi ini yang menarik ya teman-teman. Pemuritan itu menggali potensi, kenapa? Saya dari 2009 saya sudah masuk dalam komunitas dan saya sudah muridin banyak hal yang bisa saya ceritakan. Tapi yang paling baru adalah sebelum saya ke Amerika, saya pernah cerita juga di CG, sponsor yang saya di Onsite Jakarta itu dari nggak bisa ngomong, kalau ngomong itu terbata-bata gitu ya, disuruh sharing firman itu nolaknya udah bisa lebih banyak nolaknya dibanding maunya, tapi nggak apa-apa, saya cuma bisa encourage, ayo kamu pasti bisa, asal kamu mau aja, pasti bisa asal kamu mau aja. Lama-lama dia beranikan diri, ya udah deh Ci, dipaksa terus, aku coba deh, tapi terpaksa gitu nadanya, aku coba deh, tapi dia mau. Akhirnya dia coba sekali, tapi sekali dia bilang, tuh kan gagal, tuh kan Cute sih maksa, aku gagal nih, aku nggak bisa ngomong, aku gelap, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi aku bilang is okay, nggak ada yang sempurna, kan aku nggak bilang kamu jelek. Akhirnya dia lama-lama, ya udah deh, aku coba lagi. Nah mulai kebangun, potensinya kebangun. Makanya saya bilang jangan pernah berhenti gitu, walaupun kalian merasa aduh kok gue jelek banget yang ngomong ya, kadang-kadang bisa blank spot, kadang-kadang nggak ngerti mau ngomong apa gitu, ataupun nyanyi kayak aku nyanyi fals gitu ya. Tiba-tiba mesti nyanyinya fals terus, gimana ya orang-orang sakit nih telinganya dengerin gue nyanyi nih gitu. Jangan pernah berhenti, potensi itu akan terus kegali gitu teman-teman. Nah tadi yang saya cerita, anak sponsor teman sponsor saya sekarang itu on fire-nya luar biasa. Dia bahkan bisa bikin presentasi jauh lebih bagus daripada saya waktu dia menggali mengenai rasul-rasul gitu ya. Dia kesaksi sharing firman sampai saya amazed, dia bisa lebih dalam ngupasnya daripada saya. Kaget juga saya gitu ya. Tapi itu gitu, saya merasa joyful gitu. Itu kata-kata yang nggak bisa digantikan dengan apapun gitu ya. Dari yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Terus udah gitu, contoh saya ikut pemuritan, saya diingetin kembali, ayo Utai jangan cuek, ayo Utai jangan cuek. Oh ya jangan cuek, ayo Utai coba untuk mengerti, ayo Utai coba untuk ini. Saya diingetin kembali gitu dengan pemurid saya, oh ya oke, oh ya oke. Itu saya terapkan gitu teman-teman. Memang nggak instan. Dari tidak pede jadi pede. Begitu banyak teman-teman yang saya lihat di pemuritan nggak pede, lama-lama jadi mulai pede. Bahkan pastor senior waktu di Jakarta juga, Kofuji juga sama gitu ya. Kofuji juga ngomong awalnya gagap, sampai lama-lama bangun di pemuritan, tiba-tiba sekarang teman-teman lihat betapa luar biasanya Tuhan pakai Kofuji dengan sharing firman Tuhan yang buat saya amazing gitu. Saya pasti akan dapat banyak, maksudnya nggak nyangka gitu, dulu gagap ya ternyata ya gitu. Nah menggali potensi di pemuritan itu sangat mungkin terjadi. Makanya ayo jangan pernah berhenti masuk dalam pemuritan gitu ya. Nah yang keempat, saling menjaga dalam pertumbuhan rohani. Ini benar banget. Saling menjaga dalam pertumbuhan rohani itu akan terjadi di pemuritan. Kita saling jaga satu sama lain gitu ya. Nggak cuma sekedar kita cerita kejelekan dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita pasti akan saling jaga. Saat anaknya sakit kita tahu, oh itu anaknya lagi sakit, gimana ya kabarnya ya. Oh ya kita datengin deh. Walaupun datang itu nggak menjamin kesembuhan ya teman-teman, tapi setidaknya dia merasa terhibur gitu. Makasih ya Cute udah datang. Walaupun saya juga lihat anaknya nangis-nangis waktu lagi sakit perut gitu ya. Saya datang ke rumah sakit, saya liatin, saya kasihan juga karena anaknya teriak-teriak sakit gitu. Saya juga doain, tapi kan nggak langsung serta-merta sakitnya hilang gitu. Tapi saya cuma bilang, ayo kamu kuat ya, as a mom kamu harus kuat. Memang gak gampang kalau anaknya itu lagi keracunan. Kalau keracunan sakit perutnya kan udah kayak, aduh ampun deh, saya gak kebayang gitu. Saya dengernya ngilu gitu saat itu ya. Dengernya ngilu, saya cuma bisa bahasa roh gitu. Tapi itulah saling menjaga dalam pertumbuhan rohani gitu ya. Nah yang kelima, secara cepat, setiap orang menjadi penting.
Tadi yang keempat itu menjaga dalam pertumbuhan rohani memang, tapi yang diperlukan keterbukaan ya teman-teman. Kalau nggak ada keterbukaan akan sulit. Kita nggak mungkin bisa menjaga satu sama lain kalau kita menutup-nutupi gitu. Nah, setiap orang menjadi penting. Nah, ini juga menurut saya benar. Karena nggak ada yang bisa dibilang kita semua kan tidak bisa mengandalkan gembala. Maksudnya kita nggak cuma bisa mengandalkan satu orang. Pemuritan itu setiap orang jadi penting. Kalau LC nih, kalau leadership community di Jakarta, itu yang saya kadang-kadang melihatnya amazing. Tambah banyak lagi. Artinya apa? Muncul CGL-CGL baru gitu ya. Berarti kan makin banyak pemuritan. Kalau CGL baru muncul, pasti makin ada pemuritan gitu. Pemuritan baru akan terus berlanjutan. Jadi kebayang ya, kalau misalnya setiap orang menjadi penting, kenapa? Nggak cuma sekedar gembala, nggak cuma sekedar host pastor, tapi ada coach, ada TL, ada CGL gitu, sponsor. Setiap orang menjadi penting gitu teman-teman. Jadi skopnya makin besar, makin besar, makin besar gitu ya. Nah, apa namanya? Ini yang saya percaya, budaya pemuritan itu adalah apa yang udah kita percaya menjadi DNA-nya GMS dan kita ada di dalamnya. Otomatis kita pasti tidak akan bisa lari dari pemuritan gitu ya. Nah, ada yang bisa bantu bacakan, satu orang bisa baca dua-dua. Markus 6 ayat 35 sampai 40. Ayat 35, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ayat 36, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Oke, thank you Ko Henry, Cileni, dan Marcella. Nah, jadi kelihatan ya, ini balik lagi kok continue. Kita semua tahu cerita ini, 5 roti 2 ikan, sudah cerita yang sangat terkenal juga di Alkitab. Sama-sama kita sudah tahu. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah poin demi poin, nanti kita akan lihat apa sih poinnya dari pemuritan itu gitu ya. Nah, poin mengenai pemuritan yang pertama adalah saat yang tepat untuk memuridkan itu adalah ketika menghadapi permasalahan hidup. Kok gitu sih Cute? Nah, tadi kan kita udah baca di ayat yang ke-35. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Nah, teman-teman lihat ya, saya kasih highlight warna kuning di situ. Di situ dikatakan pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya. Berarti kan murid-muridnya Tuhan ya. Terus dia bilang apa? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Nah, pada saat kelihatan sekali di sini bahwa murid-muridnya Tuhan itu dia melihat permasalahan. Permasalahannya apa? Hari sudah mulai malam. Dan dia berkata tempat ini sunyi. Jadi kebayang ya, pada saat dia atau murid-muridnya ini menghadapi permasalahan, dia tuh melihatnya adalah sunyi nih, udah mulai malam nih. Tidak melihat bahwa jadi dia melihat objeknya, nggak melihat ke subjeknya gitu ya. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya. Berarti yang datang, yang mulai duluan untuk aktif datang itu siapa? Murid-muridnya kan. Karena di sini jelas dikatakan datanglah murid-muridnya kepadanya, kepada Tuhan, dan berkata tempat ini sunyi Tuhan, hari sudah mulai malam. Kalau saya artikan gitu ya. Tapi di sini dikatakan saat yang tepat untuk memuridkan adalah ketika menghadapi permasalahan hidup. Nah, di sini jelas ya teman-teman. Saat permasalahan apapun yang teman-teman hadapi, teman-teman tuh nggak sendiri. Kalian itu punya, kalau kita di CG itu kalian bisa CGL, kalian bisa ke sponsor. Tapi memang percayalah apapun yang teman-teman ceritakan itu
semuanya pasti akan di-keep gitu ya. Karena nggak mungkin kita semua sebar-sebar kemana-mana, enggak. Saya udah masuk dalam komunitas dari tahun 2009, jadi udah banyak sekali yang saya dengarkan, tapi balik lagi semuanya akan di-keep baik-baik gitu. Nah, tapi ini benar, saat yang tepat untuk memuridkan adalah ketika menghadapi permasalahan hidup. Jadi lihat ya, tapi kuncinya adalah kita harus datang gitu. Nggak mungkin berharap kita disamper seperti bola gitu, dijemput gitu. Enggak, datanglah murid-muridnya kepadanya. Nah, satu sisi waktu kita menghadapi permasalahan hidup, ayo kita cari. Waktu saya mengalami permasalahan yang cukup berat gitu ya saat itu, karena waktu itu masalah keuangan gitu ya. Yang saya pernah cerita juga berulang-ulang. Saya sama Joe yang saya lakukan adalah kami samperin pemuritan kami. Kami samperin pemurid kami. Kami datang walaupun saat itu memang kami didikte gitu ya. Karena memang kami salah kan. Maksudnya kami perlu pertolongan. Kami perlu pertolongan dan kami nggak bisa hanya sekedar saya sama Joe doang. Jadi benar-benar kami datang saat itu ke pemurid kami, dan saat itu memang dia akan bedah gitu, dia akan bantunya, tapi kita juga harus punya submission gitu ya. Oke, kamu apa yang kamu tahu kan, kamu harus bebas dari hutang. Oke, berarti kita lihat nih pengeluaran kamu gimana, income kamu gimana. Terus pengeluaran kamu, oke, ini pengeluaran kamu ajak Kenneth main, kamu harus potong nih ya, ini nggak bisa ajak main lagi nih, sampai kamu bebas baru kamu bisa ajak main. Nah, respon hatinya gimana dengarnya? Oh, lu nggak bisa dong, kasihan Kenneth dong, gimana sih, orang ajak main aja dilarang. Rese. Enggak, saya sama Joe saat itu memutuskan, ya udah kita ikutin dulu gitu, kita ikutin nggak apa-apa. Jadi pulang gereja kita pulang, bener-bener kita pulang. Biasanya kalau dulu sebelum kita masuk dalam pemuritan yang intens, pulang gereja itu kita ajak Kenneth main, pastikan ke time zone. Time zone itu sekali main itu pasti 300.000 tuh minimal ya. Tapi saat itu kami coba taat, udah pulang, abis ibadah pulang gitu. Dan memang saat itu kami tahu itu yang kami petik berikutnya gitu ya. Tapi yang diperlukan adalah submission dulu, datang dulu gitu. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata tempat ini sunyi. Jadi jangan lihat dulu masalahnya, tapi lihat dulu subjeknya, dan datang dulu aktif gitu ya. Nah, yang kedua adalah dikatakan di sini pemuritan itu mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan apa yang Tuhan dapat lakukan, bukan pada masalahnya. Ini juga saya kasih warna. Karena kenapa? Ayat berikutnya berkata 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi kata mereka kepada Tuhan, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan sih? Jadi mereka fokus bukan kepada apa yang Tuhan lakukan, tapi kepada masalahnya. Cuma 200 dinar, kita harus beli roti pakai ini. Seolah-olah kayak ragu gitu kan. Masa? Gak lihat bahwa ada subjeknya, ada apa yang bisa Tuhan lakukan gitu. Tapi dia langsung melihatnya ke masalah. Nah, pemuritan itu mengarahkan fokus kita kepada Tuhan gitu. Tadi yang saya cerita mengenai saya sama masalah saya, nggak langsung serta-merta pemurid saya, oh iya UT segitu ya sama Jo ya, ayo udah nih saya bantu, cepret, tutup. Enggak gitu teman-teman. Balik lagi sama doa ya, Tuhan pasti akan bukakan tingkap-tingkap langit. Saat sekalian setia, kita ikutin prosesnya. Dikejar di kolektor, dikejar, tapi kan kita ikutin prosesnya. Karena kita percaya, kita tahu apa yang begitu besarnya tangan Tuhan, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup saya. Jadi kami nggak lihat masalahnya gitu teman-teman. Ini masalah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami mau tanggung jawab, kami fokus sama Tuhan, kami akan lakukan bagian kami percaya Tuhan akan bantu kami, tidak akan terkulai, titik. Itu terjadi. Jadi ayo teman-teman, pemuritan mengarahkan kita fokus pada Tuhan. Sama dengan saya sama anak saya gitu ya. Kalau anak saya menghadapi masalah, saya sama Jo juga sama. Kita nggak serta-merta untuk lihat masalahnya. Tuh kan kamu sih nggak berubah-berubah dari zaman dulu nih. Mami kalau ngomongin Kenneth nih, nggak berubah-berubah sampai laut jadi nggak bakal asin lagi kali kamu nggak bakal bisa berubah. Enggak gitu kan. Bener nggak? Kita fokus sama Tuhan. Ayo Ken. Jadi benar-benar kata-kata encourage yang dikeluarkan baik saya sama Jo gitu. Ayo Ken, kamu akan dapetin banyak kalau kamu mengampuni. Ayo Ken, kamu akan dapetin begitu banyak hal kalau kamu mau untuk doa rutin, bahasa roh rutin. Nah itu encourage itu yang lama-lama fokusnya sama Tuhan gitu ya, bukan sama manusianya gitu atau masalahnya. Nah yang ketiga dikatakan apa? Pemuritan itu dimulai mengelola dulu apa yang kita miliki.
Tadi cerita 5 roti 2 ikan, dia punyanya adalah ayat 38, di sini dikatakan berapa banyak roti yang ada padamu. Nah, ini yang saya mau highlight nih. Cobalah periksa, pakai tanda seru loh. Berarti kan kata perintah. Cobalah periksa. Cobalah periksa. Walaupun saat itu memang murid-murid berkata 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalau saya pertanyakan balik ke teman-teman semua yang ada di ruangan ini sekarang ya, yang di online. Berapa roti yang ada sama kalian teman-teman? Termasuk saya. Cobalah periksa. Mulailah, pemuritan tuh dimulai dari mengelola apa yang kita miliki gitu. Kalau misalnya kita nggak punya banyak, janganlah pemuritannya tempat-tempat yang kalau dulu kita di onsite itu dikasih tahu kalau pemuritan cari aja food court, jangan terlalu sering ngebayarin ya, karena balik lagi kan CGL juga masih manusia gitu, nggak mungkin serta merta harus selalu dibayarin atau bayarin anak muridnya, karena memang di GMS ini kita punya aturan, kalau kita lagi pemuritan jangan dibayarin gitu, maksudnya misalnya ada pemurid, ada anak murid, jadi jangan sampai anak muridnya bayarin pemuridnya gitu. Jadi kita berusaha bayar masing-masing, dan kita mulailah kelola dulu yang kita miliki. Bahkan dulu sampai pernah ada kejadian CG lain sih, dia saking nggak punya dana, benar-benar terbatas, jadi dia datang ke food court, dia bawa minum sendiri, bawa tumbler sendiri gitu, benar-benar dia usahakan dia tidak beli apapun di food court, cuma numpang duduk. Jadi mulailah kelola apa yang kita miliki gitu ya teman-teman. Nah, tadi yang pertanyaannya kembali lagi, cobalah berapa banyak roti yang ada padamu. Ayo coba periksa. Tapi kembali lagi, yang saya mau highlight adalah masuk dalam pemuritan itu menguntungkan teman-teman, benar. Nah, yang keempat, pemuritan akan efektif dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, inilah kenapa CG-CG di GMS itu sering sekali di highlight, ayo multi. Kalau terlalu gendut nggak akan efektif. CG yang dipegang Mokonodi juga saya dengar akan multi lagi. Jadi akan diminta multi lagi, karena memang akan lebih efektif kalau kelompoknya kecil-kecil. Di ayat berikutnya 39, lalu ia dengan huruf besar menyuruh orang-orang itu duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. 40 ayatnya, duduklah mereka berkelompok. Ada yang 100, ada yang 50. Nggak mungkin kan 5.000 orang semuanya berkumpul terus kita berharap ibadah besar, terus kita berharap semuanya bisa bertumbuh rata sama, enggak. Tapi dengan pemuritan ini, dengan masuk dalam kelompok kecil yang kita ada dalam connect group, itu akan lebih spesifik gitu. Kita duduk berkelompok-kelompok. Tapi Cute, aku nggak bisa terbuka. Nggak apa-apa. Mulai dulu dari ngobrol apa yang kalian merasa kalian perlu omongin. Jadi kalau kalian merasa kalian punya masalah, jangan lari kemana-mana gitu. Kalau kalian ada di connect group, carilah CGL gitu ya, ataupun sponsor, carilah. Kalau kalian merasa takut tapi nanti bocor kemana-mana, percayalah nggak akan gitu, karena memang kami sudah di training dari awal gitu ya, nggak harus, tidak boleh untuk menyebar informasi ke mana-mana gitu ya. Dan pemuritan itu akan jauh lebih efektif dalam kelompok kecil, karena memang ini sudah dilakukan oleh Tuhan dari zamannya 5 roti 2 ikan, lo kebayang ya. Ayo berkelompok-kelompok kecil-kecil, ada yang 100, ada yang 50 orang. Nah, ini yang kembali saya diingatkan, highlight ini adalah poin terakhir secara cepat. Yang tadi saya mau bilang, pemuritan itu ada di DNA-nya GMS. Tapi kembali lagi, tidak akan ada pemuritan kalau tidak ada keterbukaan. Kembali lagi, saya sama Jo pernah menangani anak murid yang kalau ditanya selalu jawabnya baik, nggak ada masalah Ci, semuanya fine aja. Kami juga nggak tahu kami punya masalah atau enggak. Oh gitu. Terus selama ini gimana kehidupannya? Baik Ci, anak-anak juga sehat. Sih, indah banget ya, dengarnya indah loh. Tapi kita kan nggak tahu isi hati gitu ya. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol lebih lanjut baru ternyata kita tahu, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada A, ada B, ada C, ada C. Awal-awal nggak apa-apa Ciutai, baik-baik aja, udah kita pulang dong gitu. Tapi itu yang saya mau bilang adalah, ayo teman-teman, saya tergerak, kita masuk dalam bulan, namanya bulan ini Regeneration and Discipleship. Jadi ayo, kalau teman-teman punya masalah jangan disimpan sendiri, kalian butuh bantuan, datanglah. Seperti tadi apa yang dikatakan di poin pertama ya, datanglah murid-muridnya, datang. Jangan merasa bahwa aku lebih senior ini, usia aku jauh lebih tua misalnya gitu ya, contoh. Tapi nggak apa-apa. Saya kadang-kadang juga
saya apa namanya impress gitu ya sama orang-orang yang jauh di atas saya, tapi dia tetap mau belajar. Saya impress loh bener. Karena saya juga punya anak-anak murid yang jauh usianya di atas saya, tapi masih tetap punya hati. Karena balik lagi, kerohanian itu tidak melihat usia teman-teman. Enggak ya. Saya masih lihat anak-anak jauh usianya di bawah saya, jauh lebih radikal, jauh lebih on fire. Bahkan mereka juga sempat ngomongin saya, Onti, ayo Onti, Onti harus lebih on fire. Oh ya ya, oh ya, oke oke, thank you advice-nya. Jadi nggak harus sekedar merasa bahwa eh, banyak barrier-barrier yang kita tanam gitu ya. Oh, harusnya begini dong. Oh, harusnya begitu dong. Harusnya begini. Enggak gitu, teman-teman. Jadi benar-benar benar deh. Ini semua akan balik ke teman-teman semua kok. Kalau teman-teman merasakan apa namanya? Powerfulnya pemuritan. Teman-teman akan melihat indahnya pemuritan. Teman-teman akan melihat itu buahnya kalian yang petik sendiri. Maksudnya kita lihat sendiri, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya, oh iya bener joyful ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu yang saya mau sharing pada malam hari ini, yang saya percaya bahwa setiap kita punya hal-hal yang berbeda-beda gitu ya. Tapi yang saya percaya satu hal, kita ada dalam satu naungan yang sama, DNA yang sama, dan saya tahu, saya udah begitu banyak lihat perubahan demi perubahan. Dan itu tidak mungkin terjadi hanya sekedar, misalnya saya nungguin Pastor Philip datang gitu di depan saya untuk bisa membantu saya berubah. Nggak akan terjadi sampai kapanpun. Tapi kalau masuk dalam kelompok kecil, masuk dalam mentoring, dalam pemuritan, itu baru bisa terjadi gitu. Makanya kita nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh teman-teman, kita butuh orang-orang gitu. Maksudnya kita butuh orang untuk merangkul, sama-sama untuk menguatkan, karena rantai kalau kita sama-sama saling terkait nggak akan mudah untuk dijatuhkan gitu ya. Jadi yang saya yakin sekali, apapun yang teman-teman alami semua mungkin berbeda-beda, tapi yang saya percaya satu hal, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh orang lain, kita butuh orang lain. Saya ulangnya 3 kali ini ya, kita butuh orang lain. Jadi jangan sungkan kalau teman-teman merasa kalian mulai penat, mulai suntuk gitu ya, mulai merasa gimana ya, aduh gimana. Bukan berarti cerita ke orang ataupun cerita ke leader juga langsung ada solusi, enggak. Tapi setidaknya kita fokusnya kita bisa langsung lihat ke Tuhannya gitu. Maksudnya kita cerita itu bukan berarti langsung ada solusi, enggak. Tapi setidaknya orang lain itu akan mengingatkan kita, ayo ingat apa yang firman Tuhan katakan. Ayo ingat apa yang udah terjadi gitu-gitu loh. Gitu ya. Jadi itu yang saya percaya. Saya akan tutup dalam doa, habis itu saya kembalikan ke Marcella. Bapak, pada malam hari ini mengucap syukur untuk kembali diingatkan kami memasuki bulan Regeneration and Discipleship. We are so grateful Tuhan, kita ada dalam satu DNA gereja di mana DNA-nya adalah pemuritan. Yang kami tahu Tuhan, kalau dulu saya dengar apapun boleh hilang, pujian boleh hilang, apa namanya, departemen-departemen melayani boleh hilang, tapi satu yang tidak boleh hilang adalah pemuritan Tuhan, CG dan lain sebagainya. Kami percaya kami ada dalam gereja yang benar-benar bertumbuh, yang Tuhan pimpin, yang ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini, kami mau untuk memuridkan. Kami tidak hanya berhenti mau di sini, tapi kami mau menangkap apa pesan Tuhan terakhir, jadikanlah semua bangsa muridku, dan kami mau Tuhan ambil bagian di dalamnya dengan apa yang kami punya, dengan apa yang kami mampu, dengan apa keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami hanya bisa melakukan yang sesuai dengan apa yang kami mau, dan apa yang kami bisa. Dan malam hari ini berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, biar setiap teman-teman kami Tuhan yang ada di tempat ini potensinya makin tergali, apapun yang Tuhan percayakan, setiap talenta itu akan terus tergali Tuhan, dari 5 talenta menjadi 10 talenta. Tuhan bawa mereka lebih dalam lagi Tuhan, dan juga sama-sama kami semua di tempat ini bisa saling menjaga dalam pertumbuhan rohani, dan kami semua tahu Tuhan, di Connect Group ini Tuhan tidak ada yang lebih penting. Bukan berarti leader menjadi lebih penting, tapi kami semua mengambil peran yang sama pentingnya, dan kami semua Tuhan sama-sama berkontribusi dalam satu Connect Group ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang mengingatkan kami, biar Engkau Tuhan yang terus mengambil bagian apa yang harus kami lakukan selanjutnya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, dan kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Marcella. Ya, thank you Pak. Thank you Pak sharingnya Cik Teh. Kita pengumuman dulu ya. Welcome home semuanya.
kita ya tahun ini dah pertengahan tahun ya, cepet banget ya ampun. Pertengahan tahun, the Year of Unity and Open Heavens. Visi GMS, Gereja Sel yang Apostolik dan Profetik, misinya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tema bulan Juni ini adalah Regeneration and Discipleship. Ini ada My Spiritual Journey 2. Ada yang mau ikut? Silahkan mendaftar. Ini masih buka registrationnya sampai Juni 16 ya, 2 minggu lagi. Ini ada CG dari hari Senin sampai Minggu. Kalau ada yang nggak bisa datang hari Rabu, bisa ikut ke CG lainnya atau CG hari Minggu ya. Kalau ada yang belum download aplikasi GMS, silahkan download. Bless you. Sekarang foto ya. Ada yang bisa buka kamera. Shalom Pak Agus ya. Sama Shalom Ci Veve. Panggilnya Veve. Apa nih? Veve ya. Iya, VV lagi kerja dia juga. Lagi kerja ya. Shalom Cik Serwati. Shalom Kak Vera. Oke. Oh, hilang. Cik Veve-nya hilang. Oke. Mungkin nggak bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, Cik Vivi ketemu. Oke, 1, 2, 3. Nah, cek dulu. Oke. Bagus kok. Oke. Kamera fotonya. Tak crop dulu. Oke, thank you CUT Pak Firmannya ya tadi ya. Ini ya kita bahas soal pemuritan tadi ya. Pemuritan itu kan kayak di mana-mana gitu loh. Um, kita tadi yang dibilang jadi kita memuridkan anak kita ya. Dan terkadang itu apalagi aku kerja di sekolah ya. Banyak orang yang nggak mau kerja di sekolah tuh karena kayak apa? Tugasnya tuh bukan cuma ngajar gitu loh, tapi juga kita tuh juga uh, jobnya tuh um, jadi double sebagai um, orang tua juga gitu loh. Aku merasa terkadang itu kayak banyak orang tua yang tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua, jadi anak-anak mereka tuh tidak dididik dengan benar gitu loh. Banyak apa ya? um, ya banyak yang komplain gitulah karena mereka juga harus double job antara ngajar dan harus menjadi parents kan. Um, Sayang gitu loh maksudnya semakin lama gini tuh kayak orang tua tuh um, tidak semakin peduli sama anak-anaknya gitu loh. Padahal kan penting sekali yang tadi dibilang CUT itu loh. Pemuritan apalagi buat anaknya ya mempersiapkan masa depan anaknya, mempersiapkan anaknya supaya bisa punya masa depan yang sukses, terutama buat kenal sama Tuhan ya. Dan tadi yang dibilangi pemuritan tadi yang mulai dari kecil, dimulai dari CG ini, uh, makanya CG itu penting sekali ya, karena di sini kan kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita sebagai satu kesatuan bisa saling mendoakan ya, kita mendengarkan firman, kita saling bertumbuh, um, ya makanya ini kita penting sekali buat CG ini, karena benar-benar um, aku merasa kalau di CG ini tuh kita dari apa mendengarkan sharingnya orang lain gitu tuh kita juga bisa dikuatkan gitu loh. Um, Walaupun misalnya kalau kita nggak bisa ikut hari Rabu tuh berusaha cari CG yang lainnya atau berusaha buat mendengarkan rekamannya gitu ya. Karena pasti um, perasaan itu kayak mungkin kering ya kalau misalnya kita nggak punya persekutuan gitu loh. Karena kita roh harus ya antara pujian penyembahan sama tadi
eh, um, sama tadi yang um, apalagi ya tadi ya poinnya cerita ya. Ya kak, ya tadi pemuridan itu juga kita harus mulai dari kecil ya kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dulu. Nggak usah apa eh, memandang jauh ke depan, memandang kayak apa eh, punya visi yang terlalu besar dulu kan, visi yang tadi yang 1.000 gereja lokal itu kan dicapai satu mulai dari satu demi satu gitu, nggak yang langsung pengen langsung buka 10 gereja. Tapi yang dikatakan di firman kan setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberikan perkara yang lebih besar. Jadi kayak nggak usah kayak melihat orang lain yang punya tanggung jawab yang lebih besar, nggak usah iri sama orang lain yang misalnya dia punya apa kapasitas atau talenta yang lebih besar, tapi kayak mulai dari apa yang kita miliki sama yang kayak coach yang minggu lalu bilang ya, dengan walaupun kita misalnya kayak nggak bisa main alat musik, kita masih bisa mimpin praise and worship gitu loh, karena kan Tuhan yang memampukan dan hadirat Tuhan yang bekerja asal kita punya kemurnian hati gitu ya. Terima kasih Cik Ote Pak firmannya. Mau ada lagi yang mau sharing? Tadi kayaknya Cik Len itu ada ya? Ini kak nggak ada ya? Tadi Iya, yang tadi bacanya ada, Firman kan? bener. Maka tadi aku barusan Iya, WA tadi aku kamu. juga lihat ada. Iya, Dia bacanya Firman kan? Terus ini kok iya. aku baru sadar Makanya aku tadi gini. kaget. Tadi kayaknya di Cile ini kemana ya? Makanya tadi aku sempat nyari juga sama. Dia anu ya, apa anu? Dia ke Atlanta apa? Georgia sekarang. Eh, Lagi nyamperin yang di Georgia dia. iya, Atlanta kan? Atlanta kan Georgia kan? Iya kali ya, aku nggak tahu. Cuma dia bilang Iya. Georgia, Atlanta itu ya. Aha. Ada yang mau sharing? Silahkan. Nggak ada. Kok kon? Eh ya, boleh aku sharing dikit. Thank you, COT, buat firmannya. Tadi aku udah catat beberapa poin. Yang tadi COT yang bilang apa? Bagian dimana kalau ketika kita ada masalah itu justru adalah kesempatan yang sangat bagus di mana kita bisa lebih mengandalkan Tuhan ya. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, yang aku dapatkan dari pengalaman pribadi itu adalah eh, kecenderungannya justru aku lebih merasa tuh aku lebih peka gitu. Kayak ketika ya jadi kita semakin em, melalui proses-proses yang aku alamin gitu, kayak masa-masa sukar ya, masa-masa yang khusus apalagi yang tadi COT bilang pada titik terendah kita ngomong ya. Itu itu Tuhan tuh kayaknya langsung kayak berasa peka banget, kayaknya langsung kita tuh lebih respon hati kita tuh lebih dalam gitu. Aku yakin banget kalau misalnya em, mungkin aku pernah sharing ya beberapa kali kalau kasih karunia yang kita dapatkan di Amerika ini dengan segala akses yang kita punya di sini Amerika kan mungkin bisa dibilang kita sangat udah ada freedom bisa menganut satu agama ya kan kita bisa ada gereja, praise and worship segala macam. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara yang mungkin seperti negara Timur Tengah, apalagi yang lagi perang, ya kan? Terus ada yang negara-negara yang di Afrika yang katanya waktu itu kalau nggak salah di Nigeria, katanya satu kampung dibantai habis gara-gara em, gara-gara kayak ada semacam kelompok itu radikal. Di desa itu uh, kebetulan tuh desa itu adalah desa yang mayoritasnya pengaturnya agama Kristen, tapi banyak banyak sebagian besar dari orang-orang di desa itu dibantai habis gitu, dan keluarga-keluarga juga bukan orang tua saja tapi anak-anak gitu. Dan yang aku dapatkan tuh kasih karunia yang kita dapatkan ketika kita di titik-titik yang terendah itu adalah lebih pekat, lebih kental dibandingkan dengan mungkin keadaan kita mas mungkin belum ada masalah atau keadaan kita sangat baik-baik saja gitu kan. Um, yang aku rasakan juga um, kalau kita cuma
cuma beranggapan seperti ini, aku sendiri yang ngalamin sih, kayak misalnya kita cuma merasakan tuh, oh kita masih berdoa karena rutinitas ya, oh kita mesti datang ke CG karena rutinitas, nggak ada sukacita sama sekali. Eh, itu sama saja kalau menurut aku kita nggak datang ke CG. Jadi kita datang ke CG kalau kita nggak ada rasa feeling seperti ada rasa sukacita ketika kita hadir di tengah-tengah dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak ada sukacitanya dengan kita tidak datang ke CG, itu sama aja hasilnya gitu. Impactnya tuh sama aja. Jadi em, yang tadi CUT bilang juga, yang tadi yang bagian em, yang apa namanya, ada perkara-perkara tadi siapa Marcella bilang ya, ya ada transformasi transformasi sedikit demi sedikit. Ketika kita mengalami perkara-perkara kecil, nanti transformasi semakin besar gitu kan. Tuhan bawa kita tuh semakin semakin besar gitu. Jadi um, yang intinya sih yang aku dapatkan adalah um, dari zona nyaman kita terus respon hati sih. Cuma dua itu. Zona nyaman di mana kita bisa berani keluar dari zona nyamannya. Yang tadi yang aku belajar dari apa namanya, uh, yang waktu itu belajar sama uh, Koben, itu up in sama out ya kan. Jadi kalau kita pemuritan berarti kita keluar dari zona nyaman. Dan juga respon hati. Ada satu pepatah yang bilang tuh hidup adalah 90% respon hati, masalah kita tuh cuma 10%. 90%-nya tuh respon hati. Jadi respon hati kita seperti apa gitu. Itu akan menentukan future kita gitu. Gitu aja sih. Thank you. Ya, thank you Kak Akon. Ada lagi yang mau sharing? Pak Agus nih, kemarin minggu lalu gak kelihatan. Mau sharing Pak Agus? Shalom, Bu. Shalom. Ya, terima kasih firmannya pagi sore hari ini ya. Sungguh luar biasa. Ya, pemuritan itu sungguh diperlukan ya bagi kita. Karena dengan pemuritan itu suatu cara yang lebih efektif untuk pertumbuhan iman dan juga Bapa di surga dari awal penciptaan bumi ini sudah mengajarkan kita. Di mana sebelum dia, apalagi di zaman sekarang ini, pemuritan itu perlu. Karena dari zaman dulu, Adam dan Hawa itu, Tuhan sudah memberikan kita satu warning ya. Di mana dia bilang, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, buah pengetahuan baik dan jahat ini kan artinya campuran. Di zaman sekarang ini, kalau kita tidak memiliki pemuritan, tidak memiliki dasar, tidak bersyafaat, maka kita akan terpancing dengan hal-hal yang kelihatannya agamawi, kelihatannya manis didengar, tapi sebenarnya sedang menjerumus kita kepada kesesatan. Karena ada hal yang dicampur, pengajaran-pengajaran itu banyak sekali. Kita bisa dengar di YouTube, kita bisa dengar di mana. Nah ini kalau kita tidak punya pemuritan, maka kita goyang. Yesus Kristus datang ke dunia, dia memberi teladan. Dia memilih 12 murid. 12 murid itu semuanya menjadi orang-orang yang menjadi pahlawan iman, di mana semuanya itu Tuhan mau seperti itu. Kita berada pada posisi itu juga, sehingga sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada kita seperti tadi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu visi yang diberikan kepada kita. Dia berikan kepada kita suatu tanggung jawab. Makanya kita memiliki sebuah pemuritan itu supaya kita tidak keluar dari jalurnya. Karena zaman sekarang ini, wah banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kelihatannya manis didengar. Enak di telinga. Tapi sebenarnya sedang menjerumus kepada penyesatan. Makanya kita perlukan pemuritan. GMS luar biasa memiliki pemuritan. Sehingga kita punya satu misi, satu visi ke depan. Jadi kita tidak kemana-mana, tapi kita lurus berjalan bersama Tuhan. Amin. Thank you Pak Agus. Ada yang mau sharing lagi? Mungkin Komorsan?
lagi masak ya. Manggilnya Morsan apa Morsan ya? Mau sharing sesuatu kalau Morsan nggak sharing. Morsan. Ya, Oke. Halo. Mau sharing? musimnya apa ya untuk sekarang untuk banyak yang dengar dulu lah, banyak yang tahu, banyak yang tahunya. Ya aku aja Marcel. Oke, go Ya ahead. enggak apa-apa Pak Morsan, saya dulu aja yang sharing Oke, ya. ya, Nah, jadi terima kasih buat firman-Nya ya. Luar biasa sekali tema bulan ini pemuritan yang menurut saya sangat penting karena pemuritan butuh waktu, butuh proses ya. Ketika seseorang itu dibaptis, setelah dibaptis, dia membutuhkan proses untuk mengenal Tuhan. Dan saya pribadi, saya membutuhkan waktu juga ya. Pertama kali dibaptis umur 17 dan sekarang udah 52 tahun. Dan masih aja terus belajar, masih aja menjadi murid, masih aja Tuhan ada sesuatu yang saya perlu belajar gitu ya. Jadi memang ada wadah seperti CG online ini yang bisa kita akses tiap hari di gereja GMS. Ini sangat sangat membantu sekali dalam proses pemuritan. Karena tanpa pemuritan tidak ada pertumbuhan rohani. Dan salah satu uh, bagian dari pemuritan ya sharing kesaksian-kesaksian seperti ini ya. Jadi kesaksian-kesaksian kecil ini yang bisa membangun kerohanian kita. Uh, Minggu lalu saya ada 2 kejadian yang ingin saya share. Yang pertama itu ya ketika saya lagi santai-santai begitu ya, saya lupa hari apa, mungkin hari Kamis atau hari Jumat ya, ada seseorang dari kantor uh, akuntan tempat saya yang di PHK itu ya, itu uh, reach out ke saya ya, oh Henry, bukan kamu aja kok yang di PHK, aku juga ya. Dan saya kaget karena yang nge-tag saya itu 2 level di atas saya. Jadi kalau saya itu manajer, dia itu sudah managing director. Jadi sudah sangat tinggi ya. Levelnya itu hampir seperti owner dari kantor akuntan. Tapi ya tetap aja bisa dipecat ya. Terus saya omong-omong ya. Terus kemudian saya tanya beliau, kebetulan beliau ini juga orang Indo, tapi sudah besar di sini sejak kecil. Jadi udah kayak orang Amerika lah ya, nggak sama dengan saya yang imigran dan saudara-saudara yang di sini. Terus saya bilang, kamu ini religius enggak? Saya bilang, kalau kamu kebetulan religius, ini ada satu ayat yang ingin saya share sama kamu, ya. Matius 6:33. Saya nggak nyebut Yesus, saya nggak nyebut Alkitab. Matius 6 ayat 33. Coba kamu baca. Ayat ini apa namanya memberikan kekuatan kepada saya saat saya di PHK dan sedang mencari pekerjaan. Dan responnya dia itu kebetulan nggak religius ya, tapi dia open ya, open to anything yang membuat dia apa namanya jauh dari depresi. Saya bilang saya nggak mau apa terseret gara-gara soal PHK kemudian saya jadi depresi. Ayat ini yang menguatkan saya. Matius 6 ayat 33 yaitu carilah dahulu apa kerajaan Allah ya dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Nah, itu aja yang saya share ya. Dan saya yakin walaupun saya itu tidak promosi Yesus atau tidak promosi CG, tapi saya cuma share satu ayat, saya yakin ayat itu menjadi satu benih di dalam hati apa namanya orang ini ya. Yang kedua
Minggu lalu saya ada argumen dengan istri. Soalnya istri ini terus khawatir terus ya. Saya udah dapat pekerjaan baru tapi khawatir terus. Karena pekerjaan baru ini gajinya sangat kecil. Jadi mungkin kita harus nombok tiap bulan ya, untuk makan ya. Nomboknya dari mana? Ya ambil dari tabungan. Nah, istri saya itu ya orangnya itu hampir kayak Madonna, saudara ya. Tahu Madonna ya, yang penyanyi pop itu, lagunya yang paling terkenal apa kalau tahun 80? Material Girl. Nah, istri saya itu Material Girl ya. Dia itu nggak bisa lihat tabungan menyusut tuh nggak bisa. Jadi dia itu kayak ada gejolak mental gitu ya. Jadinya saya agak gimana ini ya. eh Rasanya kepingin gua tabok ini ya istri ya, kok nggak bersyukur apa suaminya dapat pekerjaan tapi malah aku diomelin terus ya. Terus Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan langsung kasih saya untuk membuka cerita Tuhan Yesus membasuh kaki ya murid-muridnya Yohanes 13 ya, itu Yohanes 13. Dan saya langsung nangis ya. Saya saya bilang waduh Tuhan terima kasih ya. Berarti saya harus membasuh kaki istri saya. Saya harus merendahkan hati melayani istri saya ya. Dan saya baru mengerti ya kalau dalam salah satu surat dari Rasul Paulus, saya lupa suratnya mungkin CUT atau Jo bisa nambahin di surat mana itu, kalau suami itu harus mengasihi istri seperti diri sendiri ya. Dan itu kalau dibaca gampang ya, dipraktekkan sulit loh. Sulit ya. Apalagi kalau saya ya, kalau saya sebagai satu-satunya the sole breadwinner, satu-satunya yang bekerja dan mencari uang, saya bisa saja ya semena-mena terhadap istri saya gitu ya, mau balas balik ya, maki-maki dan sebagainya. Saya pernah maki-maki ya. Saya bukan orang yang sempurna. Saya pernah ya mencaci maki. Tapi di sini Tuhan itu sedang mengajar saya gimana saya itu harus merendahkan hati dan merendahkan diri untuk melayani istri. Ya, dan ini sangat bertepatan sekali. Bulan Juni adalah The Father's Day. Ya, saya belajar gimana menjadi the better father. Ya, bukan hanya menjadi better provider, tapi better servant. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melayani. Ini yang saya pelajari minggu lalu. Ya, dari pengalaman hidup ini yang mau saya share kepada saudara-saudara, terutama kaum bapak. Ya, marilah kita mencontoh Tuhan Yesus. Ini namanya pemuritan ya. Kita harus rendah hati. Mengikut ya contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, kita sebagai bapak-bapak ya membasuh kaki istri kita ya. Itu yang saya belajar. Dan saya ini proses ya. Nggak mudah saudara ya, nggak mudah untuk seorang papa ya yang the sole provider ya. Saya bisa aja mentang-mentang semena-mena terhadap istri bisa ya. Tapi saya harus belajar merendahkan diri ini gimana. Itu saya terus belajar. Dan itu proses, butuh proses ya. Dan itu aja yang saya sharing ya. Saya mengajak bapak-bapak ya, karena ini adalah Father's Day bulan Juni. Mari kita sebagai papa bukan hanya sebagai better provider, tapi better servant ya. Pertama-tama kepada istri kita, anak-anak kita, dan mungkin di luar sana setelah itu ya komunitas dan gereja. Terima kasih. Thank you, Ko Henry, Pak firmannya. Ya memang Ko Henry harus kuat ya. Ya pokoknya bersyukur ya Ko. Udah dapat pekerjaan gitu. Pasti Tuhan nanti cukupkan segala sesuatunya ya. Ya ada yang mau, udah ya, ada yang mau sharing lagi nggak? Apa doa aja? Saya aja dikit ya. Oke, Ko. Dikit. Oke. Thank you Teh buat firmannya. Saya teringat ini pemuritan ya.
Pemuritan itu sebenarnya bukan idenya gereja ya, bukan idenya GMS, itu idenya Tuhan sebenarnya. Ya, kenapa ada gereja? Karena melalui gereja lah discipleship itu harus berjalan ya. Terus gini, saya punya pengalaman dalam pemuritan. Ketika saya memuritin orang, pertumbuhan iman saya itu bertumbuh, pertumbuhan rohani saya itu bertumbuh. Ketika saya memuridkan orang, ya, ada orang yang hidupnya itu bertumbuh, ya, hidupnya tuh maksudnya pertumbuhannya tuh bagus, tapi dia setak. Karena kenapa? Karena saya ingat waktu Kofuji ya, bagian sesuatu itu saya ingat ada di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, saya bacakan aja. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, tuh ya, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat ya. Jadi di sini tuh penting banget ya. Di sini kan dikatakan pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu bukan pertemuan ibadah kayak gereja gitu ya. Tapi pertemuan ibadah itu udah skala kecil, kelompok kecil. Kenapa? Di sini ada saling dikatakan ya. Saling memperhatikan satu, saling mendorong dalam kasih, ya kan? Udah gitu saling melakukan pekerjaan baik ya, untuk saling menasihati juga ya. Jadi di sini tuh kalau di gereja kita nggak bisa saling, teman-teman. Hanya ada di dalam komunitas kecil seperti CG ya, untuk kita bisa saling. Nah, di dalam CG itu ada namanya one on one, namanya pemuritan ya. Saya mengalami waktu ketika saya memuritin orang ya, banyak orang itu yang membutuhkan namanya pemuritan. Kenapa? Ada yang hidupnya stres ya, dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Ketika dimuridin, dia menemukan tempat yang benar ya, di mana dia bisa bertumbuh. Yang tadinya pengen misalnya hidup dalam kekudusan ya, dia nggak tahu gimana, tapi ketika dimuridin, hidupnya berubah, imannya menjadi kuat, dan akhirnya pertumbuhan rohaninya semakin baik ya. Makanya di dalam CG ini penting banget namanya pemuritan. Kenapa? Pemuritan sangat-sangat penting, apalagi pemuritan DNA-nya GMS ya. Tanpa pemuritan, GMS tidak akan pernah berkembang sampai detik hari ini ya. Makanya kenapa di dalam pemuritan perlu ada kalau kita di dalam kita sebagai orang percaya itu untuk bertumbuh itu perlu namanya pemuritan. Nggak bisa kita nggak dimuritin. Hanya mulai pemuritan lah hidup kita akan semakin berubah. Semakin apa? Tujuan pemuritan cuma satu, menjadi seperti Kristus, mendekati karakter Kristus. Kalau kita nggak dimuritin, gimana kita bisa berubah? Siapa yang tahu hidup kita? Siapa yang mau nasihatin hidup kita ya? Siapa yang mendoakan hidup kita? Siapa yang mau support hidup kita? Nggak ada. Makanya di dalam pemuritan itulah penting untuk kita bisa saling satu sama lain ya. Jadi kuncinya cuma satu. Kalau teman-teman nanti satu saat akan dimuridin ya, mungkin dengan saya atau Ute ya, jangan pernah menolak, karena pemuritan itu penting. Untuk apa? Bukan untuk pengennya tuh kepo ya nih pemimpin pengen tahu hidup gue gitu kan. Enggak ada yang mau tahu. Padahal kita mau supaya setiap teman-teman di sini adalah bertumbuh ya. Jangan sampai teman-teman tuh nggak tahu mau kemana arahnya, jalannya kemana, dan akhirnya nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Sama saya juga sama, hidup saya pun dimuridin. Jadi bukan hanya saya bisa memuridkan orang, tapi hidup saya pun dimuridin. Nah, itulah kuncinya untuk kita saling menasehatin, saling mendorong dalam kasih, dan saling memperhatikan satu sama lain. Itulah kuncinya namanya pemuritan ya. Itu aja saya mau bagiin. Thank you. Oke, thank you Coach buat tambahannya. Ada yang mau minta didoakan? Titip doa buat anak saya si Richard ya. Semoga dia bertemu dengan Yesus secara pribadi ya. Saya sudah pernah minta doa ini, saya minta doa sekali lagi. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya dan istri nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah dewasa, tapi saya tidak mau dia ada di dalam komunitas LGBTQ. Dia harus lepas dari komunitas itu dalam nama Yesus ya.
Saya cuma bisa menjerit kepada Tuhan Yesus, cuma Tuhan Yesus saja yang bisa. Saya cuma titip doa itu aja, ya, untuk si Richard. Bang Nofri bisa bantu tolong doain buat anaknya Ko Henry nggak? Saya. Ada lagi yang mau didoain? Wah, Kojo nanti doain anaknya Ko Henry bisa Kojo. Nggak kedengeran tuh dia Marcella. Coba kencengan dikit nih. Kojo, bantuin doain anaknya Ko Henry bisa nggak? Aku nggak sebut nama soalnya nanti yang di belakangku nih merasa Aku, yes Kojo. Anaknya oke. Ko Henry Namanya ya. siapa? Namanya siapa? Nanti di chat ya. Sama Oke, kayak oke. yang di Richard, belakangku. Richard, Richard, Richard Richard ya. Kojo. Soalnya namanya sama kayak suaminya Marcella. Nanti dikiranya aku ngomongin soal dia. Oke, ada lagi? Kita doain Kak Jono ya. Dia ulang tahun kan kita belum doain tuh. Dia nggak muncul-muncul lagi dia. Karena kan kerja terus dia full kan. Dia minggu itu, dia bilang tuh minggu libur nggak ya? Enggak, dia bilang Oh, open hand. Selasa ya? Mm-mm. Makanya kita doain aja dia udah ulang tahun dari bulan Mei. Iya. Eko Kacono. Siapa nih ya? Pak Agus bisa bantuin doa kok Pak Agus. Oh ya, siap Bu. Dan untuk siapa Bu ya doanya? Pada Ulang tahunnya Kok Kajono. Kojono ya, Kok Kajono. Kajono ya. Ya, Ya. sama ini ya buat teman-teman yang lagi mencari surat. Kok aku bisa bantuin doa enggak kok? Para pejuang surat. Doa buat para pejuang surat ya. Yes. Oke, boleh. Yang terakhir abis Pak Agus bukan? Kojo mau doanya sekalian di akhir penutup apa mau pertama dulu? Di akhir aja ya. Di akhir aja. Iya, nanti Pak Agus dulu. Terus habis itu ke Akon. Oh, ya. Ada lagi? Udah, Doa berarti. untuk Indonesia ya. Nggak Hah? tahu siapa yang mau doa untuk Indonesia. Kenapa kok? Kursnya udah 18.000 sekarang. 1 US dollar ya. Dan ini kalau terus naik, mungkin akan terjadi chaos ya. Hmm. Doanya ya, soal apa berarti? Kondisi general aja Indonesia Marcella. Mungkin itu apa? Kondisi general aja. Mungkin Ko Henry juga bisa bantu doain kan? Iya, iya enggak apa-apa saya nanti doa. Henry setelahnya ke akun ya. Ada lagi? Nggak ada, nggak ada. Oke, aku post di sini ya. Yang pertama, Agus doain ulang tahunnya ke Kajono. Terus ke Akon, doain buat teman-teman yang pejuang surat. Terus ke Henry yang ketiga, doain kondisi Indonesia. Terus terakhir Kojo, doain anaknya ke Henry sama penutup ya. Oke, silakan Pak Agus, boleh dimulai. Ya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu Bapa di surga. Oleh karena kasih setia dan anugerahmu yang begitu sempurna, yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat yang kau berikan kepada kami
di dalam perjalanan kehidupan kami sehari lepas hari. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang terus membawa kami ke tahta-Mu, berdiam di tahta-Mu, supaya senantiasa kami melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama-Mu, supaya kami senantiasa menjadi murid-murid yang taat, murid-murid yang setia, yang selalu mendengarkan akan firman-Mu, dan selalu berjalan bersama Engkau, dengan tujuan untuk memuliakan Engkau, dengan satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami bangga menjadi murid-murid itu Bapa, kami siap berjalan bersama Engkau. Kami siap melakukan segala yang sudah Engkau perintahkan kepada kami dan menjadi ketetapan di dalam kami, supaya iman kami bertumbuh dan maju tanpa gentara. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari yang indah ini kami berdoa buat saudara kami, Kok Jonah yang menerima hadiah umur yang Kau tambahkan 1 tahun Bapak. Biarlah umur yang bertambah ini Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Engkau beri pengurapan yang sempurna daripada-Mu Bapa, sempurna dalam bentuk keilahian, yang mana mendapatkan terobosan-terobosan baru di dalam segala pekerjaan, di dalam segala usaha, dan di dalam segala apa yang direncanakan di dalam kehidupan keluarganya. Engkau memberikan yang baru, dan Engkau meninggalkan yang masa yang lalu, menjadikan sebuah harapan yang baru dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah apa yang menjadi keinginannya, kerinduannya, terutama di dalam kehidupan untuk melayani, kehidupan di dalam dan takut akan Engkau tuntun sesuai dengan arah-Mu Tuhan. Engkau berkati semua apa yang ada dalam kehidupannya. Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam hatinya Bapa, membentuk menjadi suatu bejana yang indah yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Doa kami senantiasa bagi keluarganya, bagi setiap orang yang menerima hadiah yang sama daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupannya di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kalau di mana kami bisa berkumpul bersama Tuhan, membuka CG yang paling awal pertama di bulan Juni ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, pejuang surat, dimanapun mereka berada Tuhan, mau di Amerika atau Indo, untuk di mana tempat yang kami yang kami tinggali saat ini Tuhan, di negara-negara yang kami tinggali saat ini Tuhan, di mana kami bisa mendapatkan legalitas yang bisa memberikan kami akses hidup yang lebih baik ke depannya Tuhan. Kami rindu untuk bisa mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang layak Tuhan. Kami rindu di mana kami uh, bisa mencari kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan di negara yang kami ditempati ini Tuhan, khususnya di Amerika Tuhan. Kami mau berdoa kiranya Engkau sertai kami semua Tuhan, sertai mereka yang pada saat ini sedang mengurus surat Tuhan, apapun itu bentuknya dan dalam tahap apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menyanggupkan, dan rancangan-Mu indah. Pada waktunya Tuhan, kami percaya kami sudah mendapatkannya Tuhan. Kami mau mau berdoa kiranya Tuhan, apapun aplikasi yang kami sudah submit, ataupun mungkin ada proses-proses pending atau proses-proses waiting list sedang menunggu Tuhan, apapun itu bentuknya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah campur tangan, Engkau yang sudah meletakkan kami semua di Amerika ini, Engkau juga yang akan memelihara kami semua di Amerika ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa terus bergantung kepadamu Tuhan. Biarlah mata, hati, dan pikiran kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Meskipun pada seakan-akan waktunya mungkin sedikit kami berasa waktunya belum datang, mungkin doa kami belum terjawab, tetapi kami percaya Tuhan, kami mau terus tetap setia, kami mau terus tetap tertanam dan melekat kepada pohon anggur itu Tuhan, seperti ranting yang terus melekat kepada pohon anggur, dan kami mau terus Tuhan mencari
dan mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena kami percaya ketika kami mencari kerajaan dan pekerjaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, kami bisa diberikan apapun itu yang menjadi doa dan kerinduan kami. Kami yakin Tuhan Engkau akan menyediakannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hati yang terus rindu untuk bisa tertanam dalam CG ini Tuhan. Khususnya buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan untuk berkumpul, memuji Engkau, menyembah Engkau, merenungkan sedikit firman-Mu, walaupun lewat teknologi Zoom Tuhan, tapi kami yakin sesuai dengan firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berada di dalam nama-Mu, Engkau ada hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami rindu untuk mendoakan negara tempat kami lahir, yaitu negara Indonesia, Tuhan, yang saat ini sedang mengalami berbagai gejolak, terutama gejolak ekonomi, di mana sekarang nilai tukar 1 US dollar sudah menembus 18.000, di mana ini adalah titik kritis, di mana para ekonom sudah memprediksi bahwa akan terjadi, mungkin akan terjadi gejolak sosial kalau ini diteruskan Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya Engkau sendiri mau ikut campur tangan, berikan hikmat marifat dari surga kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo serta wakilnya Gibran, juga Menteri Keuangan Purbaya. Kau mau lengkapi mereka Tuhan, hikmat marifat dari surga, dan Engkau sendiri juga yang mau ikut campur tangan memulihkan kepercayaan investor-investor asing terhadap Indonesia sehingga tidak ada capital outflow dari Indonesia, melainkan capital inflow ke Indonesia sehingga membantu menekan nilai tukar US dollar ke rupiah. Kami juga berdoa Tuhan untuk GMS Bantul yang masih dalam proses pembukaan gereja, di mana ini ada proses hukum Tuhan. Kami juga mendoakan setiap proses, setiap aparat hukum yang terlibat, terutama juga umat-Mu, semakin dikuatkan dengan adanya penutupan gereja GMS di Bantul ini. Tuhan, kami rindu Engkau sendiri akan dimuliakan, Engkau sendiri akan, kerajaan-Mu sendiri akan diperbesar, bukannya tambah dipersempit, karena kami tahu di balik semuanya ini ada rencana-Mu yang besar terhadap negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Amerika, tempat di mana kami ada sekarang. Kami mau memberkati negara Amerika dengan shalom. Kami mengusahakan kesejahteraan Amerika, karena kesejahteraan Amerika adalah kesejahteraan kami semua. Seperti dalam firman-Mu dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Demikian kami berdoa supaya Engkau sendiri juga memberikan hikmat marifat surga kepada kabinet di bawah pemerintahan Presiden Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance beserta segenap para menteri-menterinya. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami yang sederhana ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami malam hari ini berdoa Tuhan, sepakat ya Tuhan, buat anak Ko Henry Richard ya Tuhan saat ini. Ko Henry punya kerinduan Tuhan kalau anak ini bisa berubah Tuhan, berbalik 180 derajat Tuhan.
benar-benar mencintai Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, sangatlah mudah buat Engkau sebagai Allah Tuhan yang hidup, yang Maha Kuasa, yang untuk mengubah seseorang Tuhan. Bahkan Kau terlebih lagi Tuhan mencintai Richard Tuhan. Bahkan Kau terlebih lagi Tuhan mengasihi dia. Untuk terlebih lagi Richard juga bisa berubah ya Tuhan. Bisa berbalik Tuhan kepada Engkau dan juga kepada orang tuanya. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Aku minta memohon padamu ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun ya Tuhan buat Richard. Jamah hatinya Tuhan. Beri belas kasihan ya Tuhan. Jamah Tuhan hatinya Tuhan. Ubahkan hatinya Tuhan. Seperti Tuhan, yang seperti apa yang Tuhan mau, seperti firman yang kau beritakan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa sepakat Tuhan, kami mohon Tuhan, hati-Mu Tuhan tergerak ya Tuhan untuk menjamah untuk Richard ini Tuhan, supaya dia bisa juga mengasihi Ko Henry dan juga istrinya Tuhan. Bahkan berbalik ya Tuhan, menjadi anak yang benar-benar yang mencintai Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga mau patahkan setiap kuasa isi jahat yang akan menghasut, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tak izinkan Tuhan, biar Richard ini Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan. Tutup muka semua dan kuasa darah Yesus. Biar setiap apapun Tuhan, di momen-momen yang terpenting, kami percaya Tuhan, waktu Tuhan, kairosnya Tuhan akan bergerak ya Tuhan, akan mengubah Richard Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, bahwa tangan Tuhan itu gampang Tuhan untuk membalikan Richard Tuhan ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami minta mohon pada Engkau Tuhan, belas kasihan untuk menjamah Richard Tuhan, menjadi anak yang taat setia sama Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan berbakti pada orang Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Richard bisa menjadi berkat. Bahkan bukan hanya berkat, tapi menjadi saksi-Mu Tuhan. Satu saat dia bisa menyaksikan kebesaran-Nya Tuhan. Untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Richard ke dalam tangan-Mu, kehidupannya, masa mudanya, dan kami serahkan kehidupan kita ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Bapak, jika sebentar kami juga sebentar akan bubar Tuhan CGR ini, dan kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah lepas Tuhan, untuk selalu menuntun, menopang, dan menjaga hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah Tuhan CG ini, dan kami ucap syukur, berkati Tuhan setiap yang sudah melayani UT Tuhan, dan juga Marcella, dan berkati mereka ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Dan setelah kami akan berpisah, kami angkat kedua tangan kami Tuhan, dan kami akan terima berkat-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai hidup-Mu kemanapun Engkau melangkah. Kau akan memberkati pekerjaan-Mu dan rumah tangga-Mu, bahkan dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan percaya bahwa Yesus senantiasa akan menjadi Tuhan dalam hidup-Mu, dan akan menjadi Tuhan yang akan menjagai dan selalu ada dalam hidup-Mu. Pergilah, jadilah saksi seperti amanat agung yang sudah diberitakan. Jadikanlah banyak murid, jadilah semua bangsa murid, dan jadilah saksi di mana kau berada, dan aku akan menyertai engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin.